Selamat pagi, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Tania Manela Simangunsong dari Prodi 1A Kebidanan. Di sini saya akan membuat video vlog Pancasila. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ada 3 materi yang berkaitan dengan Pancasila. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, proses berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, peran mahasiswa kebidanan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Oke, materi pertama yang akan kita bahas, Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara ialah menjadi landasan, fondasi utama, titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa maupun negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya Pancasila dalam mengatur unsur-unsur kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala bentuk peraturan-peraturan yang ada di Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar atau fundamen untuk mengatur pemerintah negara ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Maka makna Pancasila sebagai dasar negara bisa didefinisikan sebagai kaidah negara yang fundamental, yang artinya sebagai hukum dasar, baik itu yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Indonesia sudah seharusnya bersumber dan ada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup. Pancasila menjadi sebuah pedoman hidup bangsa supaya bisa menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila haruslah menjadi jiwa dari bangsa Indonesia, supaya jiwa bangsa bisa terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa karena kepribadian bangsa Indonesia sangat penting dan juga menjadi identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa menjadikan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia, atau bisa dibilang Pancasila sebagai dasar negara. Jadi tidak boleh ada satupun peraturan yang bertentangan dengan Pancasila. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Oleh karena itu, sebagai bangsa Indonesia haruslah mempunyai angan-angan dengan sebuah negara yang berketuhanan yang esa, dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu serta solid, selalu bermusyawarah, dan juga munculnya keadilan sosial. Materi yang kedua, proses berbangsa dan bernegara. Pengertian bangsa merupakan sekumpulan orang yang senasib, mempunyai perasaan untuk bersatu, karena memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah serta berpemerintahan sendiri. Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok manusia tersebut. Setiap negara akan mempunyai proses berbangsa dan bernegara yang berbeda. Setelah mereka berbangsa, itu artinya adalah suku-suku bangsa yang bersatu, membentuk bangsa, dan mempunyai tujuan yang sama, mereka membentuk suatu wadah, yaitu bernegara. Jadi setiap negara akan mempunyai yang namanya proses berbangsa dan bernegara, dan setiap negara punya proses berbangsa dan bernegara yang berbeda. Proses berbangsa dan bernegara ini dibentuk dari rasa nasionalisme, yaitu rasa ingin bersatu. Kemudian bisa menjadi suatu bangsa dan bisa menjadi suatu negara.
Proses berbangsa dan bernegara di negara Indonesia. Yang pertama, nasionalisme lama, kerajaan, kolonialisme, imperialisme, dan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, nasionalisme modern. Berdirinya organisasi Budi Utomo, dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Peristiwa proses berbangsa. Yang pertama, Prasasti Kedukaan Bukit pada tahun 683 Masehi. Prasasti ini berbahasa Melayu kuno dan berhuruf Pallawa. Bertuliskan Marfuat Vanua Sriwijaya Sidhayatra Supiksa. Yang kedua, Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 sampai 1525 Masehi. Majapahit mencapai keemasan pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Majapahit Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Yang ketiga, berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo adalah gerakan sosio-kultural yang merupakan awal pergerakan nasional yang merintis kebangkitan nasional menuju cita-cita Indonesia merdeka. Yang keempat, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang melahirkan ikrar yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Peristiwa proses bernegara. Yang pertama, pembentukan BPUPKI. Pemerintah Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Realisasi dari janji itu maka dibentuklah BPUPKI. Yang kedua, pembentukan PPKI. Pembentukan PPKI setelah sebelumnya membubarkan BPUPKI pada tanggal 9 Agustus 1945. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan RI dan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 17 Agustus 1945. Materi yang ketiga, peran mahasiswa kebidanan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dan meningkatkan sikap saling toleransi sesama mahasiswa. Ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan. Ikut mendoakan pasien dalam kelancaran persalinan, nifas, dan sebagainya. Memberikan kesempatan kepada pasien untuk berdoa atau sembahyang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum dan sesudah melakukan tindakan asuhan kebidanan. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah masing-masing jika antara bidan maupun dokter berbeda keyakinan dengan pasien. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam merawat pasien, hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak memperlakukan pasien dengan semena-mena. Merawat pasien dengan penuh perasaan cinta serta sikap tenggang rasa. Membela pasien pada saat terjadi pelanggaran hak-hak pasien sehingga pasien merasa aman dan nyaman. Memberikan informasi dengan jujur dan memperlihatkan sikap empati yaitu turut merasakan apa yang dialami oleh pasien. Meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif pasien dengan memberikan waktu untuk mendengarkan semua keluh dan perasaan pasien. Sila ketiga, Persatu Indonesia. Mahasiswa kebidanan harus memiliki jiwa nasionalisme yang ditunjukkan untuk menciptakan rasa mencintai tanah air, bangsa, dan negara, serta dapat menjalin rasa kebersamaan antar mahasiswa. Mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai mahasiswa kebidanan, kita harus mengedepankan sikap suka bermusyawarah ketika ingin mengambil keputusan bersama, dan bijak dalam mengutarakan pendapat agar dapat menghasilkan keputusan yang baik, serta mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
Sebelum melakukan tindakan perawatan kepada pasien, bidan hendaknya mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarga pasien dalam mengambil keputusan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mahasiswa kebidanan harus mampu bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain, menolong sesama, dan menghargai orang lain. Mengembangkan sikap adil dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien. Perawatan pasien dilaksanakan dengan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan antara pasien, keluarga pasien, bidan, dokter, serta tim paramedis dan medis lainnya. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah isi Pancasila. Arti simbol Pancasila. Sila pertama, bintang, berarti Tuhan Yang Maha Esa sebagai cahaya kehidupan manusia. Sila kedua, rantai emas, berarti hubungan antara sesama manusia laki-laki dan perempuan yang saling membantu satu sama lainnya. Sila ketiga, pohon beringin, memiliki akar yang bergelantungan pada rantingnya. Hal itu menunjukkan Indonesia adalah negara kesatuan namun memiliki berbagai latar belakang suku, agama, budaya, dan sebagainya. Sila keempat, benteng, berarti makhluk sosial yang kuat dan berkelompok atau berkumpul. Ini menggambarkan bahwasannya masyarakat dianjurkan untuk berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu dan membuat keputusan. Sila kelima, padi dan kapas, berarti persamaan sosial, tidak ada perbedaan kesenjangan sosial atau ekonomi antara satu dengan yang lainnya. Oke, sekian, terima kasih. Sekian dari video vlog Pancasila saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun penulisan, mohon dimaafkan. Terima kasih, bye-bye. 시됐지만 조절이 안 돼. 마보다 본능이 so fast 이대로 멈출 수 없어 you know I gone